Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian firman Tuhan. Amin. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini bacaan hasil kebenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Demikian sabda Tuhan. Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42 demikian. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur yang Yesus sangat letih oleh berjalan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami yang memberikan sumur ini kepada kami? Berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat pagi. Setelah kurang lebih beberapa minggu kita tidak berinteraksi karena kesibukan dan karena berbagai
kegiatan yang kami alami. Maka pagi ini dalam minggu Prapaskah ketiga kita kembali berjumpa dalam ibadah pagi ini dengan sorotan tema yaitu Allah selalu hadir. Allah selalu hadir. Dalam bahasa ibu dikatakan tonton mak dioren berubah. Tonton mak dioren berubah. Itu didasarkan pada pembacaan kita pada kitab Keluaran pada pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit. Masa-masa sulit ini terdiri dari dua situasi. Masa sulit secara tiba-tiba dan masa sulit yang berkepanjangan. Masa sulit secara tiba-tiba terjadi ketika secara tiba-tiba kita mengalami duka cita, kita mengalami musibah, kita mengalami pergumulan yang mendadak. Masa sulit yang berkepanjangan itu kita alami mulai dari masa kecil, orang tua kita berkekurangan, kita hanya hidup dari kerja keras, kita bersekolah pada masa-masa sulit. Contoh ketika kita baru datang di Tumale ini, kita mengalami masa sulit yang luar biasa. Satu piring nasi dibagi 5 atau 6 orang. Satu piring ubi dimakan sampai malam selama beberapa tahun. Masa-masa sulit itu kita alami dan kita bertumbuh menjadi besar dalam masa-masa sulit itu. Itulah masa-masa sulit yang berkepanjangan. Baik masa sulit dalam waktu singkat atau secara tiba-tiba, maupun dalam masa-masa sulit di mana kita lahir menjadi anak dan bertumbuh sampai dewasa. Tuhan tidak pernah menjadikan masa sulit itu menjadi sebuah malapetaka. Tuhan tidak pernah menjadikan masa sulit itu sebagai sebuah hukuman. Tuhan tidak pernah menjadikan masa sulit itu sebagai sebuah kesempatan untuk membinasakan. Tuhan tidak menjadikan masa sulit itu sebagai sebuah waktu untuk menghabisi atau mengakhiri kehidupan kita. Kita menengok kepada pembacaan kita dari kitab Keluaran pasal 17. Ketika di masa dan di Meriba, apa yang terjadi di sana? Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa ketika bangsa Israel berjalan dari padang gurun Sin, itu dalam ayat 1 pembacaan kita. Lalu mereka berkemah di Rafidim, di mana di tempat itu tidak ada air. Dalam situasi itu menjadikan bangsa Israel mengalami kesulitan, menjadikan bangsa Israel mengalami sebuah kendala. Bukan makanan, tetapi air.
Air adalah salah satu kebutuhan mutlak untuk masak, untuk minum, dan untuk hidup. Air adalah sebuah kebutuhan mutlak yang dapat menopang dan menunjang kelanjutan misi Allah bagi umat Allah keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Air adalah sebuah kebutuhan yang harus ada, yang merupakan prasyarat mutlak, harus terus-menerus ada di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Air tidak boleh hilang, sebab air itu menjawab semua kebutuhan tentang haus dan lapar. Air itu adalah merupakan sebuah kebutuhan yang dapat menopang, mendukung kelanjutan perjalanan mahal ke tanah. Kalau air tidak ada, mereka tidak mungkin hidup. Jadi yang menjadi masa sulit bangsa Israel pada saat itu di Rafidim adalah air. Karena kesulitan air, muncullah pertengkaran, muncullah kemarahan. Ternyata air juga bisa melahirkan kemarahan. Tetapi Romawi kita lihat saja, kalau air tidak ada, kita tidak bisa mengolah sawah. Air tidak ada, kita pergi beli pompa alkohol, ya, kita pakai selang, ya, selang masuk ke sawah, sampai muncullah istilah tekok sawah. Ya. Jadi air, ya. Air yang menjadi persoalan utama. Pertengkaran itu kemudian berkembang menjadi ancaman bagi Musa. Bayangkan saja Musa yang begitu dihormati, mulai diancam, dilempari dengan batu, hanya karena air. Saudara-saudara, air merupakan sebuah simbol kebutuhan mutlak. Apapun yang kita butuhkan secara mutlak dalam kehidupan kita, lalu saat itu tidak terjawab, lalu saat itu tidak ada di hadapan kita, sebenarnya itu juga merupakan sebuah kesulitan besar. Kalau dalam pembacaan kita Israel mengalami kesulitan karena air, maka dalam hidup kita mungkin bukan karena air yang menjadi kesulitan bagi kita. Banyak orang mengalami kesulitan bukan hanya karena air, tetapi karena persoalan lain, karena persoalan-persoalan hidup, karena persoalan keluarga, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kebutuhan mendesak dan kita tidak mampu menjawab kebutuhan ekonomi ini juga menjadi persoalan besar dan perkara besar. Bukan cuma air, tetapi ketenangan hidup, garansi hidup, jaminan untuk hidup itu harus mendapat kepastian. Apakah kita masih bisa makan besok? Apakah kita masih bisa minum besok? Apakah anak-anak kita masih bisa kuliah? Apakah anak-anak kita masih bisa lanjut sekolah? Apakah saya masih bisa bertahan dengan gaya hidup seperti ini pada masa yang akan datang atau tidak? Berbagai macam pertanyaan yang menjadi masa-masa di mana kita diancam oleh kesulitan-kesulitan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi dalam pembacaan kita bahwa Musa tidak habis akal. Musa tidak mati akal. Musa tidak berhenti. Musa tidak meladeni pertengkaran. Ini penting bagi kita. Musa tidak melayani kemarahan umat Allah dengan bertengkar, dengan berapologi, dengan menjawab, dengan saling melempar jawaban dan pertengkaran. Tetapi yang dilakukan oleh Musa adalah melakukan perjumpaan dengan Tuhan, melakukan percakapan dengan Allah tentang kesulitan itu. Kenapa Musa lakukan itu? Karena Musa sudah yakin bahwa Allah lah yang merencanakan semua perjalanan mereka keluar dari Mesir.
kekayaan. Itulah sebabnya Musa mengingat garansi dari Allah. Lalu Musa kemudian kembali bertanya kepada Allah, Tuhan, umatmu mengalami kesulitan. Mereka mengancam aku, mereka sudah bertengkar. Lalu kemudian Musa mendapat jawaban dari Tuhan dengan perkataan bahwa berjalanlah di depan bangsa ini, bawalah tua. Apa artinya ini? Musa disuruh membawa tua. Musa berjalan di depan mereka dan membawa tua-tua umat Israel. Artinya apa? Musa disuruh menunjukkan kepada umat Israel bahwa Musa sebagai seorang pemimpin dan tua-tua Israel juga sebagai seorang pemimpin tidak mempersoalkan dan tidak mempertengkarkan di antara para pemimpin mengenai masalah. Musa disuruh menunjukkan bahwa antara dia dengan para pemimpin Israel sepakat, sehati, sepikir untuk mencari solusi dari masalah. Itu yang mau ditunjukkan Allah kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Akhirnya Musa melakukan yang dikatakan Allah, dan Musa mendapat petunjuk terakhir. Bawa tongkatmu dan pukullah batu itu. Di sini dikatakan dalam pembacaan seperti itu. Lalu kemudian Musa melakukan perintah itu, dan apa yang menjadi masalah-masalah sulit dan masalah bagi Israel terselesai, yaitu air keluar dari tanah. Saudara-saudara, semua karena Allah. Andai kata Allah tidak hadir, maka berteriak sebesar apapun Musa tidak ada hasil. Tetapi karena Allah hadir, maka Musa berbicara kepada Allah. Karena Allah hadir, maka Musa mendapat solusi. Karena Allah hadir, maka apa yang dilakukan Musa mendapat jawaban. Air yang menjadi kebutuhan dan pertengkaran mereka saat itu muncul dari batu itu, dan mereka boleh melanjutkan hidup. Saudara-saudara, kita dapat menikmati kehadiran Allah dengan syarat dalam pembacaan kita pada surat Al-Baqarah. Apa itu? Kesabaran. Terkadang memang ada manusia yang menantikan kehadiran Allah, mau membuktikan bahwa Allah ada atau tidak dengan instan. Seolah-olah begitu ada persoalan Allah langsung turun tangan, mau bukti langsung. Tidak punya kesabaran. Israel seperti itu. Tak pernah mengutang ala Musa kumumba rasul sitewai. Sengke mau siapa? Mengamuk semua, mau lempar Musa. Sebuah model hidup yang kasar, sebuah gaya hidup yang arogan bagi seorang pemimpin. Jadi ternyata kita yang dipimpin ini perlu sabar. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan langsung putus asa. Jangan langsung kita mengklaim, menghakimi, menjustis diri bahwa Tuhan tidak berpihak. Kita keliru. Kita keliru. Roma yang kita baca tadi, pembacaan kita yang kedua tadi, menyatakan bahwa kesabaran dalam kesengsaraan menimbulkan tahan uji. Ya kan, pembacaan kita. Tahan uji. Dan orang yang tahan uji yang bisa memiliki pengharapan. Kalau kita tidak tahan uji,
saudara-saudara, susah kita memiliki pengharapan. Tapi tikan bang meja kalian, ya tuh siliti. Oh ini ada Pak Dewan ya, asal berkalian. Kalau dia cerita tentang masa-masa hidupnya, itu mana? Maka tak emosional kalau apabila dia tak kande atau ketemu kimali bangsa sholat biar malam di kampung. Sulit kami kampung tu, tidak buruk siap kasih lebih kalau ke rumah. Mana kami akan coba, mana kami mamin itu apa untuk dia begini. Kita semua ini, terutama nenek saya tahun 60-an sampai tahun 80-an, begitu sulitnya hidup ini. Masa-masa sulit. Tetapi apa yang terjadi? Tahun ini terbalik keadaan. Nah, kota tua ini buta putih oleh pom, ya kan gitu. Ya terpisah. Nah, kota tua yang tak kiro berdua adalah dunia pada tempat paran ini. Nah, lo sudah lihat dan lain sebagainya. Tamali karena pengarang bayi Lampung kesulitan situ luar biasa. Makanan satu piring kita makan berbeda. Ya terpisah tidak itu bukan deh. Ya teknik kita tentang itu. Makanan betul-betul itu sangat isi betul baik. Nah tu temo, nah saya memikirkan pakai susah. Masa-masa sulit berubah menjadi masa kegembiraan dan sukacita. Ya. Kita tidak lagi bersoal makanan dan minum seperti umat Israel. Tetapi masa-masa sulit kita justru terjadi pada tekanan-tekanan keadaan. Ya, sekarang. Duka cita menjadi masa sulit bagi kita. Pergaulan-pergaulan anak-anak, cucu, saudara, suami, istri menjadi masa sulit bagi kita. Tetapi satu hal yang paling penting Allah ada. Saudara-saudara, pembacaan kita yang ketiga dari Yohanes pasal 4. Orang Samaria mengalami masa sulit. Masa sulit apa bagi orang Samaria? Dijustice, dihakimi bahwa mereka tidak layak diselamatkan. Tetapi Yesus menjawab itu. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan bangsa yang layak selamat. Mereka itu tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Buktinya perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, tidak boleh kami memberikan kau apa-apa, apalagi memberikan kau air minum, karena kita tidak boleh bergaul. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, masa-masa ini menjadi masa-masa sulit bagi kamu, menjadi masa-masa di mana keadilan Allah belum dinyatakan bagi kamu, masa-masa di mana penghakiman itu dilakukan oleh umat Israel secara sepihak bagi kamu. Tetapi dalam hal ini Allah tidak pernah mendukung cara Israel untuk melakukan penghakiman itu di hadapan aku sebagai Mesias. Sekarang penghakiman itu, vonis itu akan kuselesaikan bagi kamu orang Samaria dengan satu syarat. Kamu harus menerima air kehidupan dari aku. Kamu harus menerima aku menjadi air kehidupan bagi kamu. Apa yang tidak pernah orang lain tahu dalam hidupmu, bagiku sudah aku tahu lebih dahulu. Orang tidak tahu bahwa engkau mempunyai 5 suami, tetapi aku mengetahui bahwa engkau memiliki 5 suami. Orang Israel tidak pernah mengetahui siapa dirimu. Orang Israel dan orang Yahudi tidak pernah tahu apa kesusahan dan pergumulan bangsamu, yaitu minta dan bermohon agar diselamatkan dari penghakiman, supaya turut mengambil bahagian dalam kehidupan Mesias. Sekarang ini telah selesai di sumur ini dengan syarat engkau dan bangsamu percaya kepada bahwa akulah ayat kehidupan, akulah Mesias dan akulah Kristus. Saudara-saudara, dalam banyak perkara hidup kita sebagai manusia yang lemah, memang terkadang kita tersendat-sendat. Kadang kita kuat, kadang lemah, kadang kita kokoh, kadang rapuh. Itulah manusia. Tetapi satu hal yang paling penting adalah jangan pernah menyatakan Allah ini tidak ada. Itu yang paling penting. Satu hal yang paling penting adalah
adalah jangan pernah berbicara dalam hati, aku sakit, aku bergumul, aku mengalami masa sulit. Di mana engkau Allah? Jangan pernah berkata seperti itu. Wajar-wajar saja ketika kita bertanya, Tuhan kau di mana? Tetapi pertanyaan itu tidak menjadi simbol atau tanda bahwa kita ditinggalkan oleh Allah. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah mengetahui kalau kita bergumul. Allah mengetahui kalau kita berduka. Allah mengetahui kalau kita mengalami masa sulit. Masa sulit ada yang kehabisan uang, kehabisan dana. Ada yang mengalami persoalan karena suaminya macam-macam, istrinya macam-macam, anaknya macam-macam. Masa-masa sulit. Ada yang betul-betul tidak bisa makan 3 kali sehari. Masa-masa sulit. Ada yang bergumul karena penyakit. Masa-masa sulit. Orang yang bergumul karena penyakit mengalami tekanan jiwa, tekanan batin. Mau menikmati hidup tidak bisa karena serba dilarang. Itu juga merupakan masa sulit. Mau membangun rumah belum bisa selesai, belum tuntas. Masa sulit juga begitu. Tetapi sekali lagi dikatakan dibutuhkan kesabaran. Karena dalam kesabaran kita berpengharapan. Orang yang tidak bisa sabar tidak bisa berpengharapan. Karena kesabaranlah yang menjadi situasi, menjadi syarat utama kita berpengharapan. Yang tidak kesabaran tak bisa parang. Sabar itu bisa nggak parang. Matanya, mata hati. Berpengharapan itu kita harus menunggu dan menanti sesuatu yang pasti. Dan di dalam Yesus, di dalam Allah, kita menunggu yang pasti. Tidak ada yang tidak pasti di dalam Yesus. Ya, yang terakhir, saudara-saudara, pada saat kami berduka di Papoko, ada orang yang bercerita kepada saya, pendeta betul-betul bertubi-tubi tentang pergumulan dihadapi. Karena baru 1 tahun kamu hadapi pergumulan nenek di kampung, kamu menghadapi lagi pergumulan mama di Papua. Bertubi-tubi betul. Tapi syukur-syukur Pak Pendeta, mudah siapa mau masyur. Ya, kami 10 bersaudara, ditambah 4 anak. Ya. Yang penting di sini adalah 2 hal. Si perangian atau masyur. Itu yang penting. Yang kedua, Tuhan turun tangan dalam pergumulan itu. Dia letak si perangian itu masyur. Mui apa deh? Bisa minta. Ingat bagi kita semua, nak pakai ketua panitia, ya tunggu dipilih jadi ketua panitia dan makaman mama dikasih dari Rio. Usah 5 ngalo 5 poin mama untuk manukan, aku kotor, aku fasilitasi, saya tahu 10 museum. Nama sekolah nasa, mudah tu masuk sekolah nasa. Apabila nak beda masalah, ternyata terus 10 museum merawat waktu karena sepak. Pak Ketua Panitia bersaksi dalam pembukaan panitia. Ternyata di luar dugaan. Biasa tuh apa di museum menghadapi salah, maksud saja tuh. Karena tak ada sekedarnya, si pangimburuan, si politik, si pakai lain, si pak dagang dan lain-lain. Saya katakan Pak Ketua, misalnya dengan penghadapan tempat kira kami di Kalimantan Tengah, takut akan Tuhan adalah sumber hikmat yang besar. Yang tak kinawang, apa tak bisa menjadi den kekinawang. Udah kita suruh melo dimingkan kami apa? Muisi diri bisa jadi karakter pertama gas kekinawang.
masa-masa sulit bisa dilalui setapak demi setapak. Dan memang tamak kampa telah susi kumua kuning na kamu. Jangan pernah di dunia sekarang berharap seperti itu. Kumua masa bayang tak susi sing sabatin. Tidak seperti itu. Proses terus menerus. Karena kita dituntut untuk tahan uji. Kita dituntut untuk sabar dalam proses-proses membuktikan kehadiran Allah di tengah-tengah. Tonton maju bentuk Allah selalu hadir, selalu hadir, selalu hadir. Dan wujud bukti kehadiran Allah, anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudara menjadi sarjana. Kita sudah mulai membangun rumah batu. Kita sudah mulai sejahtera. Kita sudah mulai beli mobil. Kita sudah mulai menikmati apa yang dinikmati orang di zaman modern. Kita sudah mulai nyaman. Kita sudah mulai tenang. Kita membutuhkan sesuatu, Allah selalu turun tangan. Kita mengalami masa-masa sulit, Allah selalu ada. Dan yang terakhir adalah Allah tidak pernah pergi ke tempat lain untuk meninggalkan saudara-saudara dan sahabat. Sekali lagi, Allah tidak pernah pergi ke tempat lain untuk meninggalkan saudara-saudara. Allah ada di sini menemani jemaat Tuhan di penil kemarin. Allah ada di sini untuk bersama-sama bekerja di tengah-tengah jemaat. Allah ada dalam keluarga saudara-saudara untuk menemani saudara berpikir. Allah ada di tengah-tengah keluarga saudara untuk menemani anak-anak saudara bertumbuh dalam iman. Allah ada di tengah keluarga saudara untuk menemani Anda berbuat. Allah ada di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah rumah tangga saudara untuk menjaga kehidupan rumah tangga saudara menjadi keluarga yang terberkati. Allah ada di tengah-tengah saudara untuk menjaga, mengawali dan menghidupi saudara-saudara. Karena itu tidak ada alasan mengatakan Allah tidak ada. Allah selalu ada. Tuhan sumber kehidupan dan kasih yang ada selalu hadir bagi saudara-saudara. Haleluya. Amin. Firman